Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mulhandi TV, kembali kita ketemu lagi dalam podcast seperti biasanya. Dan kali ini kita akan membahas tentang Partai Umat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sudah hadir di Siap. hadapan saya ada Pak Mokhlis, salah satu tokoh pemuda di NTB yang cukup, ya bisa dibilang eksistensinya di dunia aktivis Siap. sangat mumpuni dan cukup dikenal di sana. Dan mungkin kita akan menggali tentang Partai Umat di NTB melalui Bung Mokhlis ini. Karena NTB kita kenal sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya itu beragama Islam ya. Benar, Pak. Dan sejauh ini partai yang punya nama besar di sana, partai yang berbasis keagamaan, nasionalis keagamaan ya. Benar. Dalam hal ini kemarin-kemarin itu sebelum adanya Partai Umat mungkin Partai Kebangkitan PKS ya. PKS ya. Partai Keadilan Sejahtera ya. Iya. PKS. Nah, tapi dengan lolosnya Partai Umat setelah diketok palu oleh KPU melalui sengketa yang dimasukin oleh Partai Umat karena sempat nggak lolos, ya kan, alhamdulillah udah lolos melalui Bawaslu dimediasi dan Partai Umat masuk sebagai partai politik yang menjadi peserta dalam pemilu 2024 mendatang, ya kan? Nah, gimana kira-kira eksistensi Partai Umat di NTB? Di mana kita tahu Partai Umat adalah partai yang baru, tetapi orang-orangnya nggak baru ya dalam dunia politik. Karena pendiri Partai Umat sendiri kita udah tahu ada Dr. Amin Rais, Prof. Dr. Amin Rais dan juga Pak MS Kaban ya. Nah, mungkin Bang Mokhlis bisa ceritakan tentang Partai Umat di NTB sedikit ya. Iya. Oke, terima kasih, Abang. Jadi kalau untuk Partai Umat di NTB ya kita ini ya, sejauh yang kita lihat, jadi jauh-jauh hari cukup luar biasa. Ya memang beberapa hari yang lalu kita harus dia akui, jadi psikologi masyarakatnya itu agak down. Di saat pendaftaran dan itu sempat ini down, akhirnya psikologinya itu terpengaruh. Tapi alhamdulillah ketika Partai Umat ini lolos, jadi masyarakatnya itu menerima baik, bahkan angin segar lah kalau saya bilang, Bang. Jadi kenapa saya terangkan seperti itu? Karena memang di NTB itu ada 3 suku, Bang. Oh, ada 3 suku. Ada 3 suku. Jadi suku pertama itu Lombok, kemudian kedua itu Sumbawa, nah, sama ketiga itu Bima. Lombok, Sumbawa, Bima ya. Dari 3 suku ini mayoritas Muslim. Nah, jadi yang saya lihat Partai Umat ini adalah harapan besar bagi masyarakat NTB. Itu pada intinya. Jadi atau green expectation lah bahasanya. Harapan besar yang di mana yang dulunya itu kan Partai PKS. Iya.
yang basisnya Islam kan. Iya. Tapi oleh karena ada Partai Umat, ya tentu ya Pecah nanti pecah ya, nanti suaranya gitu ya. ya. Itu yang saya lihat. Tapi mampukah Partai Umat mendominasi kantong-kantong suara PKS di sana apa enggak kira-kira? Kalau yang saya lihat itu insya Allah, Iya. insya Allah. Nah, yang dimana ini begini ya, karena dari riwayatnya Partai PKS ini kan Fahri Hamzah, Iya. Fahri Hamzah itu salah satu yang kemudian membawa Partai PKS itu, Bang Fahri Hamzah di NTB. Nah, itulah mulai Partai PKS itu Iya. dikenal di sana. Tapi oleh karena terjadi sengketa antara Bang Fahri Hamzah dengan PKS, akhirnya PKS terpengaruh di situ. Nah, jadi dari peristiwa ini ya tentu akan berpengaruh juga Iya. terkait dengan Jadi momen kredibilitas. ini bisa ya, Iya, kredibilitas. bisa menjadi keuntungan tersendiri buat Partai Umat ya. Gitulah kira-kira, Bang. Iya. Nah, kira-kira kiat-kiat apa aja yang bisa dilakukan oleh Partai Umat dalam melakukan konsolidasi dalam ya bisa meraup kantong-kantong suara yang banyak lah di sana. Ya kalau ya hemat saya itu ya tentu itu ya persiapkan ya pemuda-pemuda ya figur-figur yang kemudian bisa mengisi Partai Umat ini insya Allah. Iya. Tapi dengan sisi lain bahwa seperti saya sampaikan tadi, jadi hadirnya Partai Umat ini adalah tentu melawan kezuliman yang terjadi ya Benar. di dalam sistem pemerintahan. Nah, dari kacamata itulah ya masyarakat yang ada di sana tentu akan menyadari bahwa bahkan menerima baik. Gitulah gitu. Nah, makanya harapan besar bagi Iya. masyarakat NTB untuk Partai Umat ini, Pak. Karena di dalam Partai Umat ini ada abang kita yaitu MS Kaban, kemudian pendirinya Pak Prof Amin Rais. Iya. Jadi dari prestasi panjang dua tokoh ini ya tentu akan berpengaruh juga. Karena yang dimana juga rekam jejak beliau ini kan kontribusinya luar biasa terhadap Indonesia. Begitulah kira-kira, Bang. Iya. Jadi mungkin ada sejumlah persoalan ya. Iya. Persoalan ya mungkin dalam tanda kutip janji-janji dari parpol yang bisa dikatakan mendominasi di NTB sebelum hadirnya Partai Umat ini ya. Iya. Bukan black campaign terhadap PKS atau partai-partai yang lain ya kan. Ya mungkin hal ini bisa jadi pintu masuk bagi Partai Umat ya. Saya pikir benar itu, Bang. Benar ya. Ya. Jadi black campaign-nya ini ya tentu ya momen yang sangat luar biasa untuk Partai Umat ini, Bang. Iya. Dan ini akan menjadi luar biasa. Itulah kira-kira di masyarakat NTB. Gimana sambutan masyarakat dari NTB sendiri terhadap lolosnya Partai Umat kemarin nih? Dengan riang gembira luar biasa, saya ikuti di berbagai media online. Iya. Bahkan lewat ya telepon ya teman-teman yang ada di sana, mereka sangat bergembira terkait dengan kabar yang Iya. dari Berarti secara ketokohan Pak Amin Rais maupun Pak Kaban di NTB ini sudah cukup membumi ya. membumi, benar, Bang. Jadi untuk sosialisasi ke depan kira-kira sosialisasi dalam konsep tradisional yang paling baik atau secara modern yang mungkin sekarang secara modern misalnya digitalisasi ya. Ya. Mungkin lewat medsos dan lain-lain. Kira-kira apa atau mungkin dua-duanya dalam bersosialisasi nanti Partai Umat? Kalau hal itu bisa dua-duanya itu akan Dua-duanya, lebih ya. baik, akan lebih baik. Karena yang dimana pelajaran dari partai-partai sebelumnya Iya. yang ya tentu
ya sangat minim lah dengan Iya. sosialisasi. Nah, tapi ketika Partai Umat ini masuk, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa semangat Iya. antusiasmenya masyarakatnya Antusiasme. itu luar biasa, Iya. baik di pemudanya, baik di tokoh-tokoh agamanya, karena yang dimana basisnya ini kan basisnya masyarakat di sana kan Muslim, Bang. Iya. Makanya ketika Partai Umat ini dari visinya yang tentu jelas bahwa ya kezolimannya itu harus dilawan, ya Iya. jadi itulah yang membuat mereka itu semangatnya berapi-api, itulah kira-kira. Jadi kira-kira apa namanya, konsep apa yang paling tepat bagi Partai Umat untuk bisa meraih suara yang cukup besar di NTB ya? Kalau gitu konsepnya tentu ini kembali ke ini Bang ya, kembali ke salah satu gerakan-gerakan sosial. Gerakan-gerakan sosial Ya, ya? gerakan-gerakan sosial. Ya, karena di sana juga itu jarang disentuh Iya. wilayah-wilayah ya yang berkaitan dengan pendidikan politik. Pendidikan, iya. Nah, jadi mohon maaf ya itu sangat perlu dan penting. Iya. Jadi karena yang sebelum-sebelumnya itu belum ada Belum ada sebelumnya. Iya. Sosialisasi yang memberikan pendidikan khusus terkait dengan pendidikan politik. Jadi alangkah kemudian baiknya kalau sekiranya Partai Umat ini memberikan langsung pendidikan politik itu sudah luar biasa. Itu yang nilai utamanya di situ, Bang. Iya. Jadi pemberdayaan ya, Ya, dalam hal pemberdayaan, sosialisasi dalam hal pemberdayaan, terutama di kalangan grassroots Iya. ya, kalangan grassroots. Ya mungkin kemarin kan Indonesia ini didera oleh COVID-19 ya. benar Bang, Nah, benar. tentunya seluruh sendi-sendi perekonomian juga terganggu, ya Iya. kan? Banyak masyarakat yang tidak memiliki lagi pekerjaan, ya kan? Iya. Karena di PHK dan sebagainya, ya kan? Iya. Nah, ini juga bisa menjadi pintu masuk bagi Partai Umat dalam momen politik untuk 2024 mendatang ya. Iya. Nah, jadi konsolidasi-konsolidasi yang seperti yang Bang Muhyi sampaikan tadi itu memang cukup mumpuni lah kalau Iya. seperti itu ya, Iya. yaitu melakukan pemberdayaan maupun kegiatan-kegiatan sosial, ya Iya. kan. Nah, kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan bantuan-bantuan itu di sana bisa nggak gitu? Apa mereka membutuhkan nggak? Kalau hal itu sangat dibutuhkan, Bang. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ya mungkin seperti apa di kelompok nelayan atau petani? Karena masyarakat di sana itu ya, jadi sumber kehidupannya itu selain dari pertanian, ada yang sebagiannya peternakan, Peternakan. ada yang sebagian nelayan. Jadi dari tiga elemennya ini ya tentu metode dan sebagainya itu mungkin ya berbeda ya, Iya. tapi harus disentuh tiga elemen ini, Bang. Iya. Kalau Berarti untuk ini masukan lah buat Partai Umat ya. siap. Ini cukup bagus, dan pemirsa dan khususnya kepada para kaders Partai Umat, ini diskusi singkat saya dengan Bang Muhlis yang merupakan salah satu tokoh pemuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kesimpulan udah kita dapetin, dan simak terus Bulan di TV. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos Partai Umat. Coblos Partai Umat.